Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Sehat? Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa-masa pandemi ini semoga kita tetap sehat ya. Nah, Ya, amin. saya absen dulu nggih. Mbak Devi hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Imam Taufik hadir? Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Bagus. Terus Mas Kholidin ada? Ya, Terlambat, Pak, tadi lagi izin ke Oh, belakang. Oh, izin ke belakang ya. Nah, anak-anak, kita pada pertemuan kali ini, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama. Ini adalah pertemuan pertama, ya kan? Nah, kalian kan pasti dulu di sanawiyah, di MI atau di SMP atau di SD pasti mengenal pelajaran tentang Al-Quran kan? Sudah tahu Al-Quran itu apa kan? Sudah tahu belum? Sudah ya. Tapi definisinya sudah tahu apa belum? Belum, Pak. Lupa. Maka kita akan pelajari hari ini. Nah, pembahasan kali ini, kompetisi dasarnya dan tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kompetisi dasarnya yaitu menganalisis pengertian Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama. Terus kemudian nanti tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran materi pengertian Al-Quran menurut para ulama, diharapkan siswa dapat satu, menjelaskan pengertian Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama secara bahasa dan istilah. Terus yang kedua, bisa menjelaskan nama-nama Al-Quran sesuai dengan pemahaman kalian, seperti itu. Terus selanjutnya menunjukkan perilaku orang yang pegang teguh terhadap Al-Quran sesuai dengan analisisnya. Terus kemudian nanti juga kalian harus bisa mempresentasikan ya hasil analisis pengertian Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama dengan benar. Nah, terus kemudian terakhir, jangan lupa nanti harus bisa menyetorkan hafalan dalil pengertian Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama dengan benar. Ya, seperti itu. Sudah paham ya? Nah, terus nanti kegiatan pembelajarannya kita akan, saya akan membagi siswa ya. Nanti di kelas ini saya akan membagi siswa menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok asal, terus kemudian nanti di kelompok asal itu akan dibagi lagi menjadi kelompok ahli. Nah, jadi kira-kira kelompok asal itu kira-kira jumlahnya ya sekitar 5 atau 6 anak sesuai dengan jumlah kelas kita kan ya, 5 sekitar 20-an anak kan. Jadi nanti ada yang dapat 6 atau dapat 7 seperti itu. Terus yang kedua, pada kelompok ahli nanti saya akan berikan tugas ya supaya Anda, supaya anak-anak semua bisa berinovasi, berimajinasi, menggunakan pikirannya sendiri terlebih dahulu dengan apa? Dengan panduan LKPD ya. Terus yang ketiga saya akan memberikan stimulus dengan nanti ada sebuah video gambaran tentang materi yang akan dibahas dan sebuah pengamatan tentang gambar seperti itu. Terus kemudian nanti di akhir dalam sistem penilaiannya yaitu kali ini dengan saya akan mengamati sikap kalian, apakah bekerja sama atau antusias atau bagaimana, itu yang akan saya nilai. Dan juga nanti ada tes-tes formatif yang harus kalian kerjakan dan juga tentunya kalian harus bisa menyelesaikan LKPD sebagai
bentuk bahwa kalian telah paham dan mampu mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, itu sekilas gambaran kita yang akan kita bahas tentang hari ini. Oke, sudah siap? Nah, sudah siap ya? Ya, coba sekarang coba amati gambar kali ini. Ya, coba kira-kira Mbak Devi, apa yang Anda amati dari gambar tersebut? Membaca Al-Quran, Pak. Oh, membaca Al-Quran, ya. Kalau Mas Taufik, gimana Mas Taufik? Dari gambar tersebut, apa yang bisa Anda simpulkan dari gambar tersebut? Itu sepertinya menghafalkan Al-Quran, Pak. Oh, menghafalkan Al-Quran, ya. Nah, ini macam-macam. Jadi kalau kita lihat, ini kalau gambar yang ada anak-anaknya, itu kita bisa tahu kira-kira ciri-ciri orang yang akan berperilaku berpegang teguh pada Al-Quran, ya salah satunya dengan cara menghafal. Nah, kalau ini tulisan-tulisan ini, ya kita tahu bahwa tulisan Al-Quran adalah dengan bahasa Arab. Baik. Nah, coba sekarang sebelum saya memberikan tugas, coba perhatikan video ini ya. Nggak ada suaranya, Pak ya. Itu sekilas tentang pengertian Al-Quran. Itu saya ambilkan dari YouTube ya, supaya kelas ini tidak bosan seperti itu. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu kita akan saya berikan tugas LKPD ya. Nah, ini ya saya kirim di chat room ya. Ya, Pak. Sebentar ya. Sudah diterima tugas saya? Ya, Pak. Iya. Nah, silakan dikerjakan dulu ya. Saya sambil mengamati kalian. Nah, di situ saya
ada tugas dari ada sedikit pengertian tentang Al-Quran, baik menurut ulama ataupun menurut dari segi bahasa. Ya kan? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah paham ya? Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit lagi, saya tunggu. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Ya. Bu, Mbak Devi sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, coba saya lihat. Oh iya, semuanya sudah bagus. Pak Taufik, Mas Taufik juga sudah bagus ya. Nah, anak dari pelajaran yang kita pelajari hari ini tentang terkait tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama, kalau secara bahasa apa artinya? Adalah bacaan ya. Jadi bisa disimpulkan ya, berarti kalau Al-Quran secara bahasa berarti Baca. bacaan. Nah, kalau menurut para ulama berarti mengandung unsur satu, yaitu tentang kalamullah. Terus ada tentang wahyu. Terus kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Nah, terus kemudian sampai kepada kita itu dengan jalan mutawatir. Terus kemudian kalau membaca dinilai ibadah apa enggak? Ibadah, Pak. Ibadah, ya. Jadi terus kemudian ada nilai ibadah. Terus kemudian kalau Al-Quran itu biasanya diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Iya, betul. Berarti anak-anak sudah paham. Masih ada pertanyaan lagi dalam diskusi tadi? Tidak, Pak. Tidak, nggih. Iya, alhamdulillah. Kalau begitu berarti anak-anak sudah paham. Nah, kalau sudah paham, tolong nanti kerjakan yang ada di LKS lagi, yang di LKS yang diberikan dari sekolahan ya. Tolong halaman 11 itu sampai kerjakan supaya nanti saya beri nilai di pengetahuannya seperti itu. Oke? Baik, Pak. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita sudah mempelajari dan mengetahui pengertian Al-Quran dan Wahyu menurut ulama. Nah, kita sudah menyimpulkan tadi ya bahwa Al-Quran itu adalah kalau dari segi bahasa berarti bacaan. Nah, anak-anak jangan lupa pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas sejarah turunnya Al-Quran dan penulisannya. Tolong di rumah dibaca dan dipelajari terlebih dahulu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.